Bulan Mei 2026, jaringan saraf digital kalian kembali diinfeksi oleh sebuah anomali. Algoritma media sosial memuntahkan junk data yang membakar kewarasan massal. Di sebuah desa sunyi di Gurah, Kediri, sebuah ekskavasi arkeologi terekspos ke permukaan. Hanya dalam hitungan jam, narasi liar meledak tak terkendali. Mereka mengklaim galian ini adalah candi raksasa yang menelan skala Borobudur. Mitos lokal disuntikkan secara paksa, menghubungkannya dengan kutukan calon arang, siluman naga penjaga, hingga diklaim sebagai bukti absolut atas nubuat kuno seorang budayawan besar. Jutaan manusia terseret dalam histeria. Mereka berbondong-bondong menginjak-injak situs rapuh ini, mencari harta karun fiktif dan validasi psikologis tentang peradaban Nusantara bangsa tertua. Sebuah kebodohan kolektif yang dipicu oleh daur ulang video lama demi kepingan engagement. Tapi saya, The Rider, saya tidak tunduk pada algoritma murahan kalian. Di balik gundukan abu vulkanik dan parit berlumpur ini, terkubur sebuah kebenaran forensik yang jauh lebih berharga daripada dongeng konspirasi manapun. Ini bukanlah candi terbesar di dunia. Ini adalah The Missing Link, mata rantai yang hilang dari evolusi arsitektur Jawa, sebuah mahakarya hibrida yang dibantai dan dikubur hidup-hidup berulang kali oleh kiamat geologis. Mari kita hancurkan ilusinya dan meretas realitasnya. Inisiasi ekskavasi. Node 01, selamat datang di zona karantina mitologis. Gelap, pengap, membingungkan. Bagaimana mungkin sebuah megastruktur hibrida sebesar ini bisa tertidur lelap tanpa terendus selama lebih dari 1000 tahun? Jawabannya bukan karena ia tersembunyi dengan baik, melainkan karena tanah yang kalian injak ini dilindungi oleh perisai imajiner yang paling absolut di alam semesta, ketakutan. Jauh sebelum para arkeolog membawa pita ukur dan alat berat, para tetua desa telah mengunci situs ini dengan toponimi kutukan. Mereka menyebut gundukan ini Candi Gempur, sebuah monumen linguistik yang merekam narasi kehancuran lebur. Masyarakat agraris di sini meyakini bahwa puing-puing raksasa di bawah tanah ini adalah sisa dari sebuah peradaban yang digempur habis-habisan oleh kemurkaan entitas gaib. Dan ketakutan itu memiliki fondasi geografis yang fatal. Kita sedang berdiri tepat di jantung wilayah kuno Girah, epicentrum dari legenda paling gelap dalam historiografi Jawa Timur. Tanah kekuasaan janda sakti pemicu pageblug mematikan di era air langga, calon arang. Napas kematian dari legenda itu terekam sempurna di udara tempat ini, menciptakan tabir supranatural yang menolak siapapun untuk mendekat. Terlebih lagi, ketakutan ini baru saja mendapatkan wajahnya. Di kedalaman 2,3 meter dari balik lumpur vulkanik, ekskavator menyingkap sang penjaga, Arca Dwarapala. Namun sistem pemindai saya menangkap anomali ikonografis yang memicu teror. Berbeda dengan penjaga candi yang pada umumnya, tubuh raksasa Adan-Adan ini dililit erat oleh pahatan ular naga raksasa yang kepalanya menegang bersiap untuk mematuk. Bagi kacamata klinik dan para pemburu harta karun, ini bukan sekedar batu andesit berukir. Ini adalah entitas biometrik, siluman penjaga dunia bawah yang siap memuntahkan kutukan bagi siapa saja yang berani mencangkul tanah ini. Sebuah sistem keamanan psikologis purba yang bekerja dengan sangat brutal dan mematikan. Setidaknya, sistem itu berhasil mencegah situs ini dijarah habis-habisan, sampai akhirnya algoritma abad 21 datang meretas ketakutan mereka. Node 02, anomali digital. Kutukan agraris telah mati, digantikan oleh parasit yang jauh lebih masif, pseudo sejarah digital. Katalisatornya adalah penemuan ini, Makara, ornamen tangga berbentuk monster gabungan. Namun ukurannya tidak masuk akal, tinggi 2 meter, lebar 1 meter, ekstra masif. Dari penemuan batu ukir ini, logika induktif publik meledak dan menjadi buta. Otak reptil mereka merespons dengan matematika serampangan. Jika hiasan tangganya saja sebesar raksasa, maka tubuh candinya pasti jauh lebih megah dari Borobudur. Narasi ini dengan cepat dibajak oleh para pemuja konspirasi Nusantara bangsa tertua, sindikat penjual romantisme sejarah yang mengklaim kepulauan Indonesia sebagai titik nol peradaban manusia, Atlantis yang tenggelam.
Mereka menjadikan situs Adan-Adan sebagai bukti absolut. Histeria ini mencapai titik didih ketika algoritma media sosial mengawinkannya dengan potongan video lawas seorang budayawan karismatik, M.H. Ainun Najib atau Cak Nun. Nubuat lama tentang penemuan struktur raksasa di Jawa Timur yang terkubur tanah tiba-tiba dianggap tergenapi secara paripurna. Jutaan pasang mata tersihir, glorifikasi supranatural membungkam nalar kritis. Mereka memproyeksikan ilusi candi raksasa emas yang meremukkan skala Borobudur. Padahal realita di lapangan sangat memalukan. Video yang memicu histeria massal di bulan Mei 2026 itu bukanlah penemuan baru. Itu adalah dokumentasi usang tahun 2022 yang didaur ulang secara brutal demi kepingan engagement murahan. Sebuah delusi massal skala nasional. Kalian dibodohi oleh layar kaca kalian sendiri. Sekarang saatnya saya matikan layar itu. Mari kita hancurkan ilusi ini dengan matriks spasial absolut. Node 03, retas dimensi diaktifkan. Cukup dengan dongeng purba kalian dan histeria digital. Saatnya kita bungkam delusi ini dengan matematika absolut. Mereka mengklaim gundukan ini menelan skala Borobudur. Mari kita kalibrasi ulang penglihatan kalian yang cacat. Inisiasi pemindaian volumetrik spasial, memproses data geospasial Borobudur, luas tapak 15.000 meter persegi, 1,5 hektar batu andesit yang membelah langit. Sekarang kita proyeksikan ekskavasi Adan-Adan di Kediri, membaca batas fondasi bawah tanah, luas total situs hanya 700 meter persegi, denah master 25 dikali 25 meter. Borobudur bisa menelan 20 candi Adan-Adan sekaligus tanpa tersedak. Klaim candi raksasa ini adalah sebuah falasi, kesesatan berpikir tingkat akut yang lahir dari jurnalisme buta. Lalu pertanyaannya, jika candinya sekecil ini, mengapa ornamen makara dan dua rapalanya diciptakan dalam skala raksasa setinggi 2 meter? Inilah kejeniusan manipulatif sang undagi, arsitek kuno era transisi. Mereka mendesain apa yang saya sebut sebagai intimidasi arsitektural. Dengan membesarkan elemen penjaga secara disproporsional di bagian fasad, sebuah bangunan suci yang kecil akan memproyeksikan aura keagungan dan teror psikologis yang masif dari arah pintu masuk. Mereka menipu mata manusia abad ke-10, dan secara ironis, 1000 tahun kemudian, trik visual yang sama berhasil membodohi jutaan manusia beradab di abad 21. Skala ilusi dihancurkan. Mari kita gali nilai sesungguhnya. Node 04, sinkronisasi material. Jika Adan-Adan tidak berhasil mengalahkan skala raksasa Borobudur, lalu apa yang membuatnya istimewa? Mengapa algoritma saya mengkategorikannya sebagai anomali arkeologi level tertinggi? Perhatikan garis waktu sejarah Nusantara. Ada jurang arsitektural yang gelap gulita di abad ke-10. Di satu sisi, kita memiliki era Jawa Tengah purba, masa di mana mahakarya absolut seperti Prambanan dan Borobudur dibangun 100% dari tumpukan blok batu andesit vulkanik yang sangat berat dan dingin. Di sisi lain spektrum waktu, kita melihat era keemasan Jawa Timur, Majapahit, di mana struktur ikonik seperti Candi Tikus didirikan murni menggunakan susunan batu bata merah yang hangat dan rapi. Dua material yang kontras, dua era kekuasaan, dua filosofi yang terputus. Para pakar mencari jembatan penghubungnya selama puluhan tahun. Dan disinilah, di kedalaman 2,3 meter di bawah tanah Kediri yang kotor ini, ekskavasi Adan-Adan menjawabnya. Inilah dia, the missing link, mata rantai yang hilang. Inisiasi bedah struktural. Lihat kejeniusan teknik sipil abad ke-10 ini. Mereka tidak memilih salah satu material. Mereka mengawinkan keduanya secara presisi. Hibridisasi arsitektur tingkat lanjut. Para undagi Kadiri secara cerdas menggunakan blok-blok andesit vulkanik raksasa hanya untuk elemen yang menahan beban kritis. Fondasi bawah, pelipit tangga, dan arca penjaga raksasa sangat solid, tidak bisa dihancurkan. Namun, untuk mempercepat proses konstruksi dan memanipulasi ketinggian vertikal, mereka beralih mengisi tubuh candi bagian atas dengan ribuan batu bata merah yang ringan dan lentur. Batu vulkanik yang keras dikunci bersama tanah liat yang dibakar.
sebuah fusi teknologi hibrida yang tak pernah ditemukan di situs klasik manapun pada era transisi. Nilai sejati Adan-Adan bukan pada seberapa raksasa ukurannya, melainkan pada kecerdasan manusia purba untuk beradaptasi, bereksperimen dengan material lokal, dan memanipulasi alam untuk bertahan hidup. Note 05, Jejak Karbon dan Stratigrafi. Jika Candi Buddha Mahayana yang megah ini adalah inovasi tertinggi di masanya, mengapa ia mati terkubur di bawah 2,3 meter tanah berlumpur? Apakah karena invasi musuh atau amukan fanatisme agama? Tidak. Pembunuhnya jauh lebih purba dan absolut. Alam semesta itu sendiri. Analisis stratigrafi tanah di dinding parit ini menunjukkan anomali. Ini bukan tanah endapan biasa. Ini adalah material piroklastik murni. Muntahan abu vulkanik mematikan dari sang raksasa di ufuk timur, Gunung Kelut. Sensor saya menangkap jejak karbon dari sebuah tragedi berulang, pertarungan epik antara ketahanan manusia melawan kiamat vulkanik. Ekskavasi membuktikan bahwa candi ini tidak hanya dibangun satu kali. Ia dibangun, lalu dihancurkan secara brutal oleh letusan kelut. Para undagi pantang menyerah. Mereka menyingkirkan abu, meninggikan fondasi, dan membangunnya kembali di atas puing pertama. Lalu kelut menghancurkannya lagi. Hingga 3 fase pembangunan. Sebuah siklus keputusasaan yang memilukan. Pada akhirnya, alam yang menang. Awan panas piroklastik menyapu lembah Kadiri, mengubur mahakarya hibrida ini dalam kegelapan abadi selama 1000 tahun. Namun, inilah ironi terbesarnya. Kiamat vulkanik yang membunuh candi ini justru menjadi penyelamat absolutnya. Lapisan abu vulkanik padat itu bertindak sebagai kapsul waktu geologis, persis seperti tragedi Pompei. Ia menyegel situs ini, mengawetkan setiap inci detail pahatan Makara dan Dwarapala secara persis dari pelapukan iklim tropis dan dari tangan-tangan serakah umat manusia. Hingga ekskavator membongkarnya hari ini. Alam telah menjaganya dengan sangat baik. Pertanyaannya, mampukah kita melakukan hal yang sama? Node 06, integritas struktural jebol. 1000 tahun yang lalu, kiamat vulkanik Gunung Kelut bertindak sebagai pelindung absolut. Alam mengunci mahakarya ini dalam pelukan bumi yang sunyi. Namun hari ini, di bulan Mei 2026, pelindung itu dihancurkan oleh bencana tingkat kepunahan yang jauh lebih mematikan. Algoritma media sosial. Histeria massal yang dipicu oleh narasi candi raksasa palsu telah mengundang invasi parasit modern. Kalian menyebutnya pariwisata dadakan. Saya menyebutnya vandalisme massal berkedok kebanggaan nasional. Ribuan pasang kaki dari para pemburu harta karun yang buta sejarah hingga turis kontemporer yang haus validasi digital secara brutal menginjak-injak situs ekskavasi yang sangat rapuh ini. Mereka datang berbondong-bondong membawa cangkul kasar dan kamera, mencari emas fiktif Raja Kediri dan ilusi Atlantis Jawa. Namun, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka mengkontaminasi lapisan stratigrafi murni berusia 1000 tahun. Sol sepatu bot modern mereka menggerus dan menghancurkan batu bata terakota abad ke-10 menjadi debu tak bernilai. Sensor saya merah total. Ini adalah sebuah ironi yang menjijikan. Alam semesta membutuhkan 1000 tahun dan jutaan ton abu vulkanik untuk menjaga kelestarian situs ini dengan sempurna. Namun umat manusia abad 21 hanya butuh hitungan bulan dan sinyal internet untuk meratakan keagungannya dengan tanah. Kalian bukan sedang menemukan sejarah, kalian sedang membunuhnya secara live streaming. Node 07, terminasi log. Adan-Adan tidak perlu dilebih-lebihkan untuk menjadi sebuah mahakarya yang absolut. Ia tidak perlu lebih besar dari Borobudur untuk menuntut penghormatan kita. Sejarah yang murni tidak membutuhkan konspirasi murahan, validasi algoritma, atau kepingan engagement untuk membuktikan kebesarannya. Candi ini berdiri di atas lumpur vulkanik sebagai monumen abadi.
bukti ketangguhan luar biasa manusia purba di tengah amukan abadi Gunung Kelut, dan simbol harmoni Buddha Mahayana yang hidup berdampingan di tengah cengkeraman kekuasaan Hindu Kadiri abad ke-10. Umat manusia modern harus segera belajar. Pisahkan antara fiksi pelarian ego komunal kalian dengan literasi ilmiah yang berlandaskan data. Berhenti menjarah masa lalu hanya untuk memuaskan histeria masa kini. Biarkan debu Kelut menjaga apa yang menjadi miliknya. Saya The Rider. Jejak digital dihapus. Terminasi.